Mahasiswa bisa melihat sebagai salah satu peluang dari mereka sendiri. Saat ini dituangkan menjadi satu tulisan yang akan diterbitkan dan itu akan selamanya menjadi salah satu hasil karya. Betul. Ada yang sampai hanya menerbitkan yang gratis, ada yang sampai menjadi unit usaha. Oh, Ya, sudah yang ada ya Pak? sudah banyak yang menjadi salah satu unit usaha yang menguntungkan atau memang mencari profit. Di Unisba Press ini kita harapkan menjadi salah satu unit yang bisa menjadi tulang punggung untuk meningkatkan publikasi bagi perguruan tinggi. Kalau bicara ini tadi kan tentang mahasiswa juga ada kesempatan untuk mempublikasikan karyanya. Ya apalagi kan kalau sekarang mungkin tuh anak-anak muda akan lebih mudah mengakses media sosial. Betul. Mengakses itu bukan hanya bukan hanya membaca, bahkan kalau saya sering lihat mahasiswa itu membuat konten berupa tulisan di media sosialnya gitu. Nah, Bapak melihat ini sebagai sebuah tantangan ataukah bagaimana? Karena mungkin kalau anak muda sekarang daripada publikasi di penerbit, udah aja saya tulis di medsos saya misalnya seperti itu. Ya itu bagaimana Pak Arif melihat tantangan, apakah ini sebagai tantangan ataupun melihat fenomena ini? Buat para sobat literasi sekalian dan teman-teman mahasiswa, yang pertama kita bisa melihat dari sisi peluang sebagai mahasiswa ya. Jadi peluangnya sangat terbuka ya. Kita memang salah satu unit yang cukup baru ya. Kita baru running 2022, 2021 baru ada SK, 2022-23 kita baru establish ya. Jadi masih cukup baru. Mahasiswa bisa melihat sebagai salah satu peluang dari mereka sendiri, bagaimana bisa membuat satu konversi ya, yang selama ini barangkali lebih banyak dituangkan di sosial media, tetapi saat ini dituangkan menjadi satu tulisan ya, tulisan yang akan diterbitkan dan itu akan selamanya menjadi salah satu hasil karya. Betul. Ya, atau portofolio ya, mungkin suatu saat nanti akan berkarir ya ke jenjang berikutnya atau memasuki dunia kerja. Itu salah satu peluang buat teman-teman mahasiswa untuk menghasilkan satu karya yang mungkin bisa dibilang masterpiece ya. Ya, karena memang kita lihat juga teman-teman mahasiswa di kampus lain itu mungkin masih cukup jarang ya untuk menghasilkan buku-buku. Nah, ini menjadi salah satu peluang buat teman-teman sekalian, dan kita siap membantu barangkali kalau memang nanti diperlukan satu sosialisasi atau satu acara khusus buat teman-teman sekalian, khususnya untuk mahasiswa yang ada di Unisba ya, atau mungkin untuk unit-unit kegiatan ya, atau organisasi kemahasiswaan yang memang punya fokus ke arah sana. Nah, peluang yang lain selain dari sisi kreativitas teman-teman para mahasiswa nih, peluang lain adalah dari sisi proses yang akan kita bantu untuk sampai menghasilkan satu buku yang ber-ISBN ya. Ya, karena mumpung kita dari sisi organisasi kita sedang berusaha mengupayakan supaya menghasilkan banyak luaran, kemudian kita juga punya tim untuk bisa memantau dan juga membantu sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan satu buku ilmiah yang bagus atau yang ber-ISBN seperti itu. Nah, tantangannya mungkin dari unit kita sendiri ya. Tantangannya bagaimana kita nanti menemukan pola yang pas untuk menampung luaran-luaran dari mahasiswa. Karena kalau mahasiswa kan menghasilkan atau menulis buku itu belum wajib gitu ya, seperti Bapak Ibu dosen atau peneliti. Jadi mungkin bisa dari tugas kuliah, mungkin dari kegiatan keorganisasian ya, mungkin dari kegiatan-kegiatan yang lain di luar kampus ya. Nah, itu menjadi satu peluang sekaligus tantangan. Itu mungkin Iya. Baik, berarti sobat literasi yang masih mahasiswa ditunggu ya karya-karyanya di UPT Publikasi. Ya. Silahkan bisa kontak admin atau kontak person yang ada di website atau Instagram. Juga bisa datang langsung. Ya. Kantornya ada di Rektorat lantai 4 Universitas Islam Bandung. Oke, Pak. Harapan terbesar Bapak nih, harapan
harapan tidak terbesar sih, mungkin harapan Pak Arief itu sendiri untuk penerbitan kampus secara khususnya di Unisba atau secara umumnya mungkinnya se-Indonesia tuh inginnya bagaimana sih Pak? Baik, untuk penerbitan ya. Jadi selama ini saya sendiri juga ikut serta dalam organisasi, salah satunya asosiasi atau APPTI, Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi, dan di situ berkumpul teman-teman sekalian atau rekan-rekan sekalian dari para penerbit, khususnya penerbitan yang ada di perguruan tinggi. Nah, kita punya harapan bahwa setiap perguruan tinggi itu memiliki unit penerbitan ya. Walaupun unit penerbitannya tidak harus penerbitan yang cukup lengkap ya. Karena kalau bicara penerbitan itu kan tidak hanya memproses satu luaran ya, tetapi juga bagaimana menyebarluaskannya. Jadi mulai dari bagaimana mencari naskah, kemudian memproses dan juga menyebarluaskan. Nah, kita berharap setiap perguruan tinggi itu punya bagian, punya unit atau apapun namanya secara dengan struktur organisasi sehingga bisa menampung luaran-luaran ya, luaran-luaran publikasi baik dalam bentuk buku atau jurnal yang dihasilkan oleh sivitas akademikanya masing-masing ya, baik itu para dosen peneliti, kemudian para mahasiswa, dan tidak menutup kemungkinan juga para teman-teman dari tendik atau tenaga kependidikan ya, karena itu juga menjadi salah satu luaran yang sangat memungkinkan. Nah, kita berharap setiap kampus ya, setiap perguruan tinggi itu memiliki unit tersendiri. Kita juga berharap bahwa kualitasnya ditingkatkan. Nah, kualitasnya tadi mulai dari mencari naskah, mengelola naskah sampai terbit ya, sampai dengan menyebarluaskan. Nah, setiap perguruan tinggi itu punya ciri khas, punya kondisi ya, punya organisasi dan batasan masing-masing. Barangkali ada yang sampai hanya menerbitkan yang gratis, ada yang sampai menjadi unit usaha. Ya, sudah yang ada ya Pak? menguntungkan dan kalau kita lihat dari beberapa perguruan tinggi itu sudah banyak ya, sudah banyak yang menjadi salah satu unit usaha yang menguntungkan atau memang mencari profit, tetapi memang sekali lagi harus ditopang oleh SDM dan juga barangkali peralatan ya atau proses-proses yang mendukung gitu. Nah, kita di Unisba sih harapannya bisa sampai sejauh itu ya, walaupun saat ini sudah cukup oke. Tadi saya sampaikan buku yang dihasilkan sudah cukup rutin tiap tahun ya, jurnalnya sudah ada hampir 50 ya, 50 jurnal. Nah, kita targetkan tahun depan bisa tetap dipertahankan dan kita tingkatkan lagi. Kalau tadi bisa bicara tentang penerbitan buku nih yang menjadi unit usaha, penerbitan kampus maaf. Apakah ada bedanya dalam proses penerbitannya atau misalnya jumlahnya apakah gimana gitu Pak? Bisa dibatasi atau seperti apa? Saat ini memang untuk teman-teman yang khususnya yang ada di APPTI ya atau Afiliasi Penerbitan Perguruan Tinggi, memang tidak semuanya memiliki penerbitan yang difokuskan sebagai unit bisnis seperti itu. Karena memang tentu saja pengelolaannya berbeda ya. Dari sisi struktur organisasinya juga punya pemikiran atau punya dasar organisasi yang berbeda ya, punya kondisi yang masing-masing punya plus minus gitu ya. Nah, tentu saja kalau memang mau berfokus ke sana berarti memang harus difokuskan dari sisi kebijakan ya, kemudian dari sisi pengelolaan organisasinya juga bukan lagi operasional rutinitas ya, tetapi bagaimana untuk bisa menghidupi diri sendiri. Nah, itu mungkin tantangan yang the next level ya. Itu the next level. Nah, kita harapkan nanti berikutnya di Unisba bisa mensupport entah nanti kedepannya seperti apa, tapi kita harapkan polanya sih bisa terus berkembang seperti itu. Lagi nih Pak, closing statement dong Pak tentang UPT Publikasi Ilmiah Unisba atau Unisba Press itu sendiri bagaimana? Jadi OPT Publikasi Ilmiah Unisba atau nama kerennya mungkin ya, nama mereknya kita sering menyebut dengan Unisba Press ya, supaya lebih singkat, lebih mudah dilafalkan atau diucapkan, dikenal orang, dan juga branding branding nama Unisbanya. Ya, jadi Unisba Press ini kita harapkan menjadi salah satu unit yang bisa menjadi tulang punggung untuk meningkatkan publikasi bagi
perguruan tinggi. Nah, yang kedua kita harapkan juga UPT Publikasi Ilmiah ini menjadi salah satu unit yang bisa melibatkan banyak orang dalam pengelolaannya, sehingga masing-masing individu itu bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya, tidak hanya sebagai penulis juga, tetapi juga sebagai pengelola penerbitan. Karena menjadi pengelola penerbit itu memiliki banyak manfaat ya, memiliki banyak keuntungan ya, tidak hanya keuntungan individu memiliki luaran, tetapi juga punya relasi ya, punya koneksi yang cukup bagus dengan para penerbit lain ya, punya informasi atau wawasan baru terkait penerbitan ya, dan juga tentu saja bisa meningkatkan kapasitas diri sendiri. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Baik Sobat Literasi, alhamdulillah ya hari ini banyak sekali informasi yang telah diberikan oleh Pak Arif sebagai Kepala UPT Publikasi Ilmiah Unisba atau Unisba Press mengenai seluk-beluk penerbitan, tidak hanya buku tapi juga jurnal. Alhamdulillah sekali ya. Nah, tapi dari sini juga kita bisa melihat bagaimana UPT Publikasi Ilmiah itu sendiri menjadi tonggak yang harus kuat. Bukan cukup kuat saja, tapi harus kuat, karena disinilah sumber-sumber ilmu pengetahuan, salah satu sumber ilmu pengetahuan di perguruan tinggi berada. Nah, selanjutnya kita akan bertemu lagi di program Sinear Unisba Press yang lain. Untuk sekarang, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah sudah bersama kita ada Profesor Dr. Ati Rahmiati MSI. Ini wajahnya cerah sekali nih Sobat Literasi ya, saya sampai bingung. Buku itu adalah salah satu dokumen bagaimana gagasan, pemikiran, kemudian sikap kita tentang sesuatu ya. Jangan lupa itu tuh amal jariah kita. Jadi intinya sih harus memotivasi, internal motivation itu harus tinggi. Jadi dosen itu, jadi sebelum memotivasi mahasiswa, motivasi dulu diri sendiri.